Halo anak-anak semuanya, selamat pagi anak-anak ibu yang ada di rumah. Halo, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu sehat ya. Sehat kan? Anak-anak ibu harus tetap tetap sehat ya. Nah, hari ini kita kembali lagi di video pembelajaran tematik ya. Nah, hari ini kita masih di tema 6. Kemudian kita masuk kepada subtema 2 pembelajaran 3 ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang kehidupan nelayan pemburu paus ya. Nah, tetapi sebelum kita masuk kepada pembelajaran, seperti biasa kita harus berdoa dulu ya anak-anak ya. Kita harus selalu mengucapkan syukur ya kepada Tuhan atas nafas kehidupan yang masih boleh kita rasakan pada hari ini. Nah, oke, baiklah, di sini Ibu sudah menyiapkan doa Bapa kami ya. Mana ya? Oh, tidak. Ya, maksudnya Ibu di sini tidak melampirkan ya. Kita doa Bapa kaminya sama-sama nanti, kemudian nanti kita akan doa pagi ya. Nah, sekarang kita berdoa bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat dan nikmat yang Engkau berikan hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mulai menyimak video pembelajaran hari ini. Sudi kiranya Engkau membimbing dan memberkati kami semua hingga nanti. Semoga materi yang kami pelajari hari ini berguna dan bermanfaat untuk kami ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya ini doa yang dapat kami sampaikan ke dalam tangan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, masih semangat kan belajarnya? Oke. Sekarang kita lanjut. Oke. Nah, di sini sebelum kita belajar, Ibu mau mengajak anak-anak untuk bernyanyi terlebih dahulu ya, agar anak-anak semakin semangat ya di rumah. Nah, Ibu di sini sudah siapkan teks ya, lagu Kasih Ibu ya. Pasti anak-anak sudah pernah dengar ya. Bahkan anak-anak sering mendengar lagu ini ya, Kasih Ibu kepada Beta ya. Oke, sekarang coba anak-anak duduk manis ya, persiapkan dirinya. Nanti ketika mendengar musik, anak-anak bisa sambil bergoyang ya. Oke, baiklah, sudah siap semuanya? Oke, sekarang kita mulai dengarkan musik ini ya anak-anak. Nanti kita akan bernyanyi bersama-sama ya, sesuai dengan musiknya. Oke, kita mulai. Si ibu kepada Beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Kasih Ibu kepada Beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia, bagai sang surya menyinari dunia. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Oke, sekarang kita masuk kepada pembelajaran ya. Ibu yakin anak-anak di rumah sudah pasti semangat ya, karena tadi kita sudah diawali dengan lagu. Nah, oke, sekarang kita akan fokus ya kepada pembelajaran kita. Oke, sekarang kita mulai.
Nah, di sini sudah ada gambar ya. Nah, coba anak-anak perhatikan di sini ada gambar nelayan ya, nelayan yang sedang mencari ikan. Nah, di sini mereka sudah kembali ke daratan ya dan membawa banyak sekali ikan. Nah, kemudian di sini ada teksnya. Nah, sekarang kita baca bersama-sama ya. Para nelayan ini biasanya pergi ke laut secara berkelompok pada malam hari dan kemudian mereka akan pulang pada pagi hari. Mengapa demikian? Nah, itu karena mereka telah menerangkan prinsip perpindahan panas secara konveksi ya. Nah, bagaimana peristiwa konveksi tersebut membantu para nelayan untuk berlayar pada malam hari dan pulang pada pagi hari. Nah, apakah yang terjadi jika mereka pergi dengan cara sebaliknya? Nah, untuk mengetahui jawabannya kita lanjut ya. Nah, di sini sudah ada. Nah, coba anak-anak perhatikan di sini ada dua gambar ya. Gambar yang pertama itu adalah angin darat ya, dia terjadi di malam hari ya. Kemudian gambar yang kedua ini adalah angin laut. Nah, angin laut ini terjadi pada siang hari ya anak-anak. Nah, di sini sudah Ibu siapkan penjelasannya ya. Angin darat terjadi karena udara di darat pada matahari lebih cepat dingin daripada udara di laut ya. Oke. Maaf ya, hilang nih tadi. Sebentar. Cari ini dia. Oke, sebentar ya anak-anak. Oke. Nah, tadi sampai mana? Oke. Sehingga udara yang berada di atas laut akan naik dan udara dari darat akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Nah, jadi angin darat terjadi itu pada malam hari ya. Nah, kemudian di darat pada matahari lebih cepat dingin daripada udara di laut ya. Jadi udara akan semakin dingin ya ketika angin darat itu terjadi di darat. Kemudian pada matahari lebih cepat dingin daripada udara di laut ya, sehingga udara yang berada di atas laut itu akan naik dan kemudian udara dari darat itu akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya angin laut terjadi karena pada siang hari daratan lebih cepat panas dibandingkan di laut. Nah, sehingga udara di darat akan naik dan udara dari laut akan mengalir ke darat menggantikan tempat udara yang naik tadi. Nah, ini adalah kebalikan dari angin darat ya. Jadi angin laut ini dia terjadi pada siang hari ya. Nah, kemudian nanti ketika dia naik ke darat ya, maka akan naik udara dari laut kemudian mengalir ke darat untuk menggantikan udara yang naik tadi dari angin darat ya. Oke, nah di sini ada teks ya. Kehidupan nelayan pemburu paus ya. Nah, Ibu sudah siapkan di sini. Mari kita baca bersama-sama ya. Nah, Desa Lamera, Kecamatan Wolondani, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu desa nelayan tradisional yang menjadikan laut sebagai ladang kehidupan mereka. Nah, laut adalah ibu yang memberikan kehidupan sejak zaman nenek moyang mereka. Nah, dari hasil laut, masyarakat di desa ini telah berhasil mengirimkan anak-anak mereka untuk bersekolah dan pada akhirnya mereka bekerja ya. Nah, jadi anak-anak kehidupan nelayan pemburu paus yang terdapat di Desa Lamera ini ya, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur ini adalah pendapatan mereka ya, kebanyakan mereka berprofesi atau bekerja sebagai nelayan ya, nelayan yang mencari ikan di laut. Nah, kemudian dari hasil laut itu tadi mereka ini bisa atau berhasil ya, maksudnya mengirimkan anak-anaknya itu menyekolahkan anak-anak mereka ya, misalnya dari SD, SMP, SMA bahkan sampai kuliah ya, sehingga anak-anak mereka sekarang sudah ada yang sukses sampai akhirnya mereka bekerja ya. Nah, itu adalah kehidupan nelayan pemburu paus ya.